Sok banyak ya nanya. Sebenarnya gaji pelaut teh berapa sih? Kesannya mah kayaknya teh Ya, orang-orang wah, pelaut teh pasti wah, makmur lah ya, gitunya. waktu terus. Nah biasanya teh sebenarnya ini mah Hmm. sebenarnya tapi jangan sebut nominal ini mah. Lamun seandainya beli barang teh mah gitu kabeli. Misal ini nya iyalah sa motor mah nah gitu atau sa motor second mah aya gitu. Sebenarnya sakumaha tah? Ditempatin di mesin, punya pengalaman mesin sebelumnya? Belum. Belum. Ya, jadi intinya sebenarnya saya tuh sebenarnya tadinya bukan di mesin. Waktu kembali lagi ke kapal dalam, waktu pertama Lokal. kapal Indonesia kan, pertama kali masuk ke kapal lokal itu kata orang kantor, nanti kamu bikin sertifikatnya di mesin aja ya. Soalnya untuk orang dek nautik lah. Katanya. Jadi dari situlah. Di situ saya belajar. Yang Kalau paling rewel mesin, bagian mesin sering rewel gitu apanya? biasanya yang sering rewel dulu saya pernah di kapal dalam, di kapal Indonesia di lokal. Mesin ininya apa, mesin induknya, mesin penggerak utamanya. Soalnya permasalahannya dari turbonya itu. Jadi exhaustnya itu dari silinder nomor 1 sampai nomor 6 itu merah kayak api lah, saking panasnya. Sebenarnya normalnya nggak kayak gitu, normalnya kita nggak sampai panas kayak api gitu. Pokoknya kalau di kapal Indonesia kan minim spare part lah istilahnya. Beda di kapal luar, di kapal asing lah. Kalau di kapal Indonesia kadang gimana caranya, yang penting jalan. Jarang trouble tapi ya? Trouble sih ada aja, tapi jarang. Iya jarang, tapi ya kalau itu selalu diakalin karena kan minim permintaan spare part kan, karena mahal mungkin, karena gimana gitu kan. Jadi istilahnya diakalin terus. Beda sama perusahaan yang bonafit yang di luar nih, istilahnya kita per 3 bulan sekali ada kayak store tuh kebutuhan kapal tuh apa aja diminta ke owner dikasih. Kalau spare part tuh kita tuh minimal harus punya spare part. Spare-nya itu mesin, dalam satu mesin tuh ada spare part dua set lah istilahnya gitu kan. Jadi istilahnya kalau misalkan si mesin ini rusak ada spare-nya, spare part-nya lah istilahnya, dipasang, di overhaul, dibongkar, dipasang lagi normal lagi. Tapi kalau di kapal dalam waktu saya pengalaman dulu nggak seperti itu, kadang susah. Pokoknya diakalin aja, yang penting jalan aja gitu. Ketika jalan misal dari Singapura tadi ke Amerika, ada istirahat misal? Tidak. Sandar itu ya buat sekedar istirahat atau lurus aja sampai tujuan? Ada. Pokoknya kita kalau di kapal tuh tujuan dari A ke B ya kita ke B, nggak usah ke C. Jadi kan kalau seandainya kalau kapal terbang bahkan ada apa namanya, transit. Kalau itu nggak ada. Jadi lurus gitu, terus ke tujuan. Misalkan kita tujuan dari Asia mau ke Amerika, kita tujuan ke Amerika, kita nggak boleh mampir ke Afrika, terus aja langsung ke Amerika. Jadi ngobrol masalah gaji, tapi nggak usah disebut minimal nominal. Per bulan. Iya. Per bulan kira-kira besok banyak ya nanya. Sebenarnya gaji pelaut teh berapa sih? Kesannya mah kayaknya teh orang-orang pelaut teh pasti makmur lah gitunya. Terus. Nah biasanya teh sebenarnya ini mah sebenarnya tapi jangan sebut nominal ini mah. Lamun seandainya beli barang teh mah gitu kabeli. Misal ini nya iyalah sa motor mah gitu atau sa motor second mah aya gitu. Sebenarnya sakumaha tah? Sebenarnya untuk masalah salari, masalah gaji tergantung dari perusahaan. Nggak ada UMR? Nggak ada istilahnya UMR, nggak ada. Kalau di kapal itu
tidak ada UMR biasanya. Tapi kebijakan perusahaan. Ya, perusahaan Indonesia juga macam-macam gajinya. Kita nggak sama. Ada juga yang di bawah UMR. Ada juga yang di bawah UMR. Ada banyak di perusahaan ini. Ada juga yang misalnya broker-broker yang ngebohongin, misalkan disuruh kerja atau udah berapa bulan nggak digaji. Ada yang gitu. Banyak. Makanya biasanya perusahaan biar jadi biar jadi pelajaran gitu buat ya yang pengen jadi pelaut. Sebenarnya sih intinya jangan percaya sama broker-broker yang oknum-oknum broker lah. Jadi broker teh kayak apa misalnya? Istilahnya calo. Ya, misalkan mau gak nanti saya naik di perusahaan saya, naiknya di kapal PT ini, ntar saya naikin gaji sekian. Begitu naik tahu-tahu nggak sesuai. Banyak kejadian. Kan kalau di kapal itu kan ada beberapa jenis kapal. Jadi gaji juga beberapa jenis gaji tergantung ya, kebijakan perusahaan ya. Tapi ada batas mungkin ada batas minimal gitu bahwa jangan sampai di bawah ini gitu tuh. Sebenarnya sih tidak ada, itu mas sebenarnya kebijakan dari perusahaan sebenarnya juga murni dari perusahaan. Mungkin dari ownernya kita lebih ya, mungkin udah turun di PT ya, mungkin ada administrasi buat PT lah apa gimana kan. Nah kalau di perusahaan saya alhamdulillah perusahaannya istilahnya paling bagus lah kalau PT yang saya naik, yang PT Jasin itu dibandingkan perusahaan-perusahaan lain lah gitu kan. Istilahnya untuk masalah salary, untuk masalah gaji. Nah untuk sekelas istilahnya untuk kapten, dari kapten tuh di tempat saya dapat kurang lebih sebulan tuh sekitar, kalau dirupiahkan gajinya kan dolar tuh. Ya kurang lebih dapat kayak 100 mah dapat lah kurang lebih untuk kapten. Tapi berarti kita untuk mau posisi kapten tuh harus sekolah sama kita tuh saingan harus intinya harus pinter lah, harus kan tidak semudah ngebalikin telapak tangan. Ya ibaratnya kan kalau kapten kan pemimpin. Ya. Jadi dia harus punya berbagai ilmu perkapalan. Ya, harus menguasai kapalan, keselamatan, navigasi. Sebenarnya belum tips-tips untuk menghindarkan kecelakaan ketika mendapatkan musibah gitunya. Belum lagi dengan cuaca. Ya wajar lah gitu. Nah, di situ ada pokoknya paling besar tuh kapten. Paling gaji paling minim ya kadet, kurang ya kalau kadet kan itu mah digaji juga nggak? Digaji ya tergantung perusahaan itu mah kadet. Jadi terus yang paling bawah untuk orang mesin wiper, untuk orang dek yaitu OS. Ya kurang lebih dapat 15 lah. Itu paling minim ya. Ya belum di sana tuh ada uang, tergantung owner sama perusahaan. Kadang ada uang ekstra. Misalkan untuk apa? Kalau untuk kapal curah misalkan nih, kita kan misalkan muat apa gitu kan, habis itu kan bongkar otomatis si palkahnya itu kan dibersihin kan. Nah itu tuh ada uangnya. Ada uang, itu maksudnya uang ekstra, kebersihan. Ya uang ngebersihin itu. Jadi kan nanti kalau muat dan lain lagi posisi kapal bersih kan. Ada uang untuk orang mesin. Biasanya kalau uang itu dibaginya per misalkan berapa persen dari inilah gitu kan. Tidak 100%. Soalnya kan itu orang dek tugasnya. Kalau orang mesin lain lagi, paling untuk uang biologis lah istilahnya gitu kan. Kalau misalkan orang mesin kan mungkin harus start generator lah, harus siapin pompa buat nyemprot palkahnya itu, buat buang biogesnya itu kan. Nah, terus ekstranya kalau orang mesin ada istilahnya kayak overhaul. Tapi tidak semua owner ada uang overhaul itu. Overhaul urusan orang kru
kru Mesin. kapal ya. Nggak pernah turun mesin di luar berarti. Nggak, itu mah dok biasanya Oh, dok per disebutnya. 3 tahun sekali kapalnya masuk galangan dok Ada overhaul yang dimaksud di di laut. kapal, ha? Nah, jadi di mesin tuh ada istilahnya jam kerja. Ya. Misalkan si mesin ini jam kerjanya misalkan 5.000 jam. Mm-mm. Nah, kita tuh udah waktunya 5.000 jam, mau nggak mau mesin itu masih bagus, mau nggak, pokoknya harus dicabut, dibuka, diganti spare part sama yang ini baru pasang lagi. Nanti di nol lagi running hours-nya itu jam kerjanya. Biarpun spare part-nya masih baru gitu kan, masih bagus, Mm-mm. kita bongkar. Itu disebut overhaul. Ya, Palang overhaul. di darat maganya disebut overhaul teh bongkar mesin, turun mesin. Nah, seperti itu. Overhaul tuh kayak bongkar mesin lah gitu kan. Oh. Kan jenisnya macam-macam, ada pompa, Posisi kapal berhenti atau maju? tergantung. Pokoknya kalau untuk perbaikan mesin induk, Mm-mm. biasanya kapal perawatan mesin induk harus kapal berhenti. Misalkan kayak lagi sandar, kalau enggak berlabuh, Berarti buang jangkar. jangkar lah, anchor kalau misalnya itu kan. Ya, anchor. Nah, kalau untuk maintenance selain itu, biasanya sambil kapal jalan. Hmm. Misalkan kan Karena ada berapa mesin per kapal? mesin induk satu, Nah, mesin induk satu. mesin Cadangan? generatornya penerangannya 3. Hmm. Terus kan macam-macam, ada pompa-pompa kan macam-macam sendiri, macam-macam banyak tuh. Jadi setiap pompa tuh ada 2, satu ini 2, jadi ada standby 1, ini 1. Jadi istilahnya kalau yang pompa ini di overhaul, yang ini jalan gitu. Nah, itu tuh ada tabelnya, harganya tuh berapa sih, ada. Makanya istilahnya tergantung dari ownernya. Ada owner yang istilahnya kita bongkar mau sampai babak belur gitu kan, nggak ada cuman ucapan terima kasih doang lah peribahasanya gitu. Ya karena mungkin kan udah digaji ini. Ya istilah gitu. Nggak ada tip lagi lah Ya. kalau udah digaji. Kan di kapal semua, di kapal juga ada yang istilahnya pembayaran gaji itu ada open overtime, ada fixed overtime. Kalau fixed overtime kita mau kerja sampai malam, dari pagi sampai malam, tetap aja Segitu. gajinya segitu. Kecuali kalau open overtime, misalkan kita open overtime tuh normalnya kita 8 jam sehari, Ya, nambah misalkan 2 jam, ya itu 2 jam itu digaji, ditambah lembur lah istilahnya. lembur lah overtime. Di kapal akang aja pribadi yang jadi mekanis mesin, yang jadi pengurus mesin berapa orang? Pokoknya di mesin tuh chief engineer tuh komandannya, masinis 1, masinis 2, masinis 3, oiler, biasanya oiler 3 sama wiper. Biasanya kalau chief engineer itu tanggung jawabnya semua lingkup kamar mesin lah, yang dia yang tanggung jawab. Nah, kalau masinis 1 biasanya punya kerjaan mesin induk, kayak ngurusin kru engine lah. Ada beberapa mesin-mesin yang dia pegang gitu seperti. Jadi kita tuh misalkan engineer-nya tuh si A si B, kita punya tanggung jawab masing-masing laporannya. Jadi nggak ngerau semuanya lah gitu kan, enggak. Tapi kalau masalah kerjaan kita bareng-bareng. Misalkan kita bongkar apa, biarpun itu tapi yang tanggung jawab si A misalkan, kita mah bantu. Balik ke belakang. Tadi kan ketika Kang dites nggak bisa bahasa Inggris. Dari sekolah nggak ada penekanan supaya bisa bahasa Inggris? Sebenarnya ada dari sekolah, dari SD mungkin ada bahasa Inggris, karena maksudnya penekanannya beda gitu. Kan kalau jadi pelaut mah ya harus wajib bisa bahasa Inggris, soalnya begini gitu. Ya, sebenarnya dulu di sekolah di SMK Pelabuhan Ratu itu diutamakan bahasa Jepang. Oh, bisa Jepang. Ya, bahasa Inggris ada, bahasa Jepang ada. Soalnya kenapa? Jadi kebanyakan alumni itu ikutan seleksinya di kapal ikan Jepang. Jadi diutamakan bahasa Jepang. Karena balik lagi kepada permasalahan tadi Di kapal. di kapal. Pernah nggak gitu di kapal ngalami sesuatu yang menegangkan gitu kan? Kalau lihat di video-video mah ada badai ya gitu di tengah gitu. Untuk masalah kayak gitu udah makanan sehari-hari. Nggak, yang ini yang tragisnya gitu ya, apa? Bukan yang maksudnya yang Benar-benar sangat mendebarkan gitu ini mah. Pernah. Waktu Pokoknya perjalanan ke waktu perjalanan dari Amerika mau ke Cina lewat Bering Sea di atas. ya, Laut Bering. Ya, di Bering
Laut Alaska. Laut Alaska berarti Di atas. masuk ya dekat Rusia ya, Ya, masuk ke perbatasan antara Rusia dengan Amerika. Amerika. Ya, itu Bering Sea, Hmm. Alaska. Nah, waktu itu tuh kapal tuh laju mau ke Cina. Kosong, posisi kosong. Posisi isi, Isi bawa barang bawa dari Amerika. barang ya. Jadi si kapal itu kita udah dikasih tahu kan sebelum berangkat tuh sama orang darat tuh, orang kantor tuh, nanti kamu jalan ke sini kan. Terus nanti di sini ada typhoon. Di sini ada typhoon, nanti kasih tahu kan. Ya. Nah, habis dari situ karena mungkin ada muncul typhoon dadakan yang baru mungkin. Typhoon itu angin puyuh, Ya, istilahnya kan angin lah, angin. anginnya berputar. Ya, angin. Kan ada low pressure, ada high pressure. Ya kan? Biasanya kan kalau di Samudra Samudra Pasifik yang di atas sering kayak gitu tuh. Misalkan kita startnya dari daerah panas kan mau ke dingin tuh. Dari Pertemuan antara panas dingin berarti. ya. Waktu itu tuh perjalanan kapal ke pas posisinya di Bering Sea. Siang, malam. Pokoknya siang lama lah, beberapa hari lah, Oh, sampai beberapa hari. Jadi terjebak. lah, intinya terjebak. Jadi di sebelah depan ada, tiba-tiba ada sebelah lagi, jadi ada typhoon. Jadi istilahnya kita tuh kekepung, salah prediksi. Karena nggak ngikutin arahan orang kantor atau udah ngikutin? Cuman salah prediksi. Jadi orang kantor mungkin sendiri karena kan tiap hari itu ada berita cuaca dari satelit itu. Jadi mungkin si kaptennya mungkin salah prediksi. Terus nggak bisa diprediksi. Ya, mungkin harusnya kayak gini jadi kayak gitu gitu kan. Udah, kita tuh segitu aja badainya itu, typhoon itu jauh dari kapal jauh. Tapi ombaknya kayak kapal aja bukannya maju, padahal full speed jalan di tempat. Sambil ombak goyang, pokoknya kamar itu udah kayak berantakan lah. Tapi peti kemas itu nggak ada yang jatuh? Kemarin itu saya kebetulan bukan di kapal peti kemas, tapi kapal curah. Kirain masih ada yang jatuh gitu. Kalau ada juga terjadi yang seperti itu dulu di satu owner yang saya naikin. Waktu itu saya owner Jepang kan. Saya naikin, ada owner sempat kontainernya lepas ke laut, di laut Taiwan di atas. Di segitiga Taiwan berarti. Segitiga di luar Taiwan. Masih kalau nggak salah di laut Yellow Sea, kalau salah Yellow Sea. Ada teman saya itu, pokoknya kontainernya jatuh sampai ke laut. Nah itu kalau seandainya menurut prosedur dari perusahaan, siapa yang menanggung kerugian kalau jatuh ke laut gitu? Biasanya ada PNI teh? Asuransi. Jadi sebelum kita si pihak asuransi ngasih asuransi, ngasih klaim lah, maksudnya diklaim asuransi, kita ada investigasi kan. Pasti. Ya, investigasi. Kalau emang benar dikarenakan cuaca, mungkin di cover sama asuransi. Mungkin kalau misalkan kelalaian dari manusia, ya mungkin ya nggak tahu itu tergantung. Ya karena setiap perusahaan juga nggak mau ada yang rugi dan dirugikan. Ya, seperti itu. Nah ketika terjebak apa yang dilakukan? Ya kita banyak berdoa lah, intinya berdoa. Pokoknya banyak berdoa, pasrah. Istilahnya life jacket udah ada di depan gitu. Udah pakai life jacket? Enggak, maksudnya standby lah. Kan tiap kamar ada life jacket, ada immersion suite. Pokoknya kalau suatu saat terjadi udah lengkap ada di situ di kamar masing-masing. Siapa ya, jadi istilahnya keselamatan itu selalu istilahnya diutamakan. Terus tiap kapal juga, tiap negara sih ada port state control kan, kayak istilahnya petugas yang istilahnya untuk mengecek alat-alat keselamatan di kapal. Misalkan kita masuk ke perairan, misalkan ke Jepang nih. Nah, nanti misalkan ada PSC-nya naik, ngecek semua kapal. Kira-kira kalau emang nggak safety, itu harus dibenerin. Hari itu juga harus dibenerin. Kalau nggak kena defisiensi, ya paling kita kena denda. Nah, kan terjebak tuh di Laut Bering.
Mungkin sampai ke Cina pasti tidak sesuai dengan jadwal. Ya, pasti. biasanya mundur paling 2 atau 3 harian. Itu Biasanya perjalanan 2 minggu misalkan nih. ada, 2 minggu atau 15 hari, biasanya sampai 20 hari lah perjalanan. Tapi lama-lama kan namanya juga typhoon, pasti maju kan. maju. Dalam 1 jam tuh berapa naik, maju. Udah berapa hari hilang, laut normal lagi. Gitu. Nah, dari pihak penerima penerima barang komplain ya kalau Biasanya sih enggak, udah dimaklumin kan. jadi udah ada kabar Ya, sebelumnya. udah kan kita setiap hari itu ada laporan Nun ke owner, ke charter. Itu laporan apa, laporan posisi, laporan bahan bakar, laporan apa gitu kan. Itu mah yang tanggung jawab kan kapten. Pernah kehabisan bahan bakar di tengah? Belum pernah. Belum pernah. Kalau seandainya kehabisan bahan bakar, biasanya gimana? Dia saya selama saya bekerja di kapal dari 2007 sampai sekarang belum pernah sih Belum pernah. ngalamin. Biasanya kan kita tuh udah ada perhitungannya. Kita misalkan yang hitung bahan bakar kan yang tanggung jawab kan chief engineer. Yeah. Jadi kita misalkan si charter mau ngisi bahan bakar, nanti konfirmasi dulu kan ke chief engineer, kira-kira ini kapal mau ke sini, ke negara ini, butuh bahan bakarnya berapa sih gitu kan. Nah, nanti dikalkulasiin sama chief engineer itu. Bawa cadangan tapi. Cadangan pasti ada spare. Di sana kan di kapal tuh ada bahan bakar tuh. Sekarang kan memakainya kan dulu kan ada HFO, high fuel oil kan. Nah, sekarang aturan 2000 tahun 2020 udah dihilangin jadi LSFO. Jadi inisialnya rendah emisi. Berapa liter itu biasanya pengisian? Biasanya hitungnya bukan liter tapi ton. Ton liter. Biasanya tergantung perjalanan, tergantung kapal juga. Kapal juga ada yang gede, ada yang kecil. Biasanya yang gede, yang paling banyak saya ngisi itu kapal kontainer. Biasanya kapal kontainer tuh kan dia mesinnya gede, jadi cepat kan. Biasanya sekali ngisi bahan bakar tuh 4.000 ton. Sekali ngisi, sekali jalan doang kalau kapal kontainer. Orang konsumsi sehari aja sampai 100 tonan sehari. Sehari 100 ton. kurang lebih 100 ton. Tergantung ini juga. Satu hari teh perkiraan jarak mana ke mana? Biasanya berapa? Dari Jakarta gitu kemana gitu? Sampai ke Biasanya sehari itu berapa mil ya? Terus mungkin sekitar ratusan mil kali sehari itu. Nun ke nun itu. Misalkan si charternya economy speed atau full speed. Kalau full speed mungkin ngebut ya. Mungkin mengonsumsi bahan bakarnya banyak. Kalau economy speed diirit-irit, misalnya kita RPM-nya pakainya misalkan 78 misalkan. Dengan bahan bakar satu harinya semua sama boiler, sama generator, sama mesin induk misalkan 25 misalkan 28 atau misalkan gitu kan. Ya udah pokoknya sehari itu harus 28 ton aja gitu. Nah, tadi mah kan berbicara masalah apa namanya, sesuatu yang menegangkan. Kalau pengalaman mistis ada nggak pernah di kapal gitu? Untuk pengalaman mistis saya sih belum pernah ya. Tapi ya orang-orang sih pernah lah, ada lah. Dapetin mistis yang hal-hal yang gaib-gaib lah. Mistis luar negeri apa mistis lokal? Ya itu mah tergantung. Ada katanya sih ada yang memakai baju kerja malam-malam. Ya seperti itulah. Tapi alhamdulillah saya selama ini belum pernah sih. Berarti seorang pelautnya lebih banyak nginjek kapal daripada darat. Besi ya. Nginjek besi dibandingkan nginjek tanah. Apalagi sekarang kan udah 2 tahun ini karena COVID susah pelaut tuh. Susahnya? Yang pertama mau naik aja harus karantin. Mau naik? Ya harus karantin dulu. Berarti
Kalau seandainya misal dipanggil lagi nih, Ya, berarti sebelum naik kapal karantin dulu. karantin dulu di hotel. Berapa hari? Biasanya seminggu. Tergantung juga sih, ada yang 14 hari, tergantung. Nah, ngobrol-ngobrol kemarin karantin itu biaya teh kan pasti ada biayanya itu buat Ada karantin. ya, Siapa yang nanggung? tergantung owner ya. Ini masalah karantina tergantung owner. Kalau Tergantung seandainya- perusahaan lah. Ya, kalau seandainya oke lah sama perusahaan mah nggak jadi masalah lah itu karena memang dia yang butuh sama kita. Seandainya owner tidak mau menanggung, berarti kita Ya, pribadi. misalkan kita kalau mau gratis ya di Wisma Atlet. Wisma Atlet gratis. Ya, kalau kita misalkan nggak mau di Wisma Atlet, ya pengen di hotel, ya itu bayar sendiri. Enggak, kalau apa tuh namanya yang namanya karantina teh ngapain sih sebenarnya di hotel teh? Istilahnya karantin di hotelnya ya menyendiri lah. Pokoknya nggak bisa kemana-mana, di hotel, diam aja di kamar. Oh, gitu. Itu teh, Makan sehari 3 kali dikasih. nah, tujuannya tuh untuk apa, Cenah? Ya tujuannya ya mungkin nggak tahu juga ya, pokoknya ikutin pemerintah. Yang penting mah kita ikut peraturan, Iya, ikut prosedur peraturan, gitu. prosedur. Hmm. Sampai beberapa kali di swab. Saya mau pulang aja kemarin, hidung saya 4 kali di swab. Itu naik kapal sekarang udah selesai nih karantina, berarti Ya. naik kapal. Ya, sebelum kita naik ke pesawat tuh terakhir swab dulu. Swab. Enggak Kalau langsung hasil naik negatif, kapalnya? enggak. Oh. Begitu negatif, berangkat terbang, misalkan kita ke Ke tempat posisi kapal berada. posisi kapal misalkan di Korea. Heeh. Nah, nanti di Korea dikarantina lagi. Oh, udah sampai Tapi orang di karantina Tapi lagi. tergantung negara. Ada juga yang langsung ke kapal, ada juga yang harus dikarantin dulu. Tergantung kebijakan negara. Oh, keberatan suatu negara. Ada juga. Nah, dari situ misalkan di Korea nih. Nah, teman saya banyak yang begitu di Korea karantin misalkan berapa hari, di swab. Kalau negatif ke kapal, kalau positif langsung dirawat di situ. Langsung rawat di situ. Ya, nanti dipulangin nggak jadi naik. Oh, Kalau udah sembuh pulang lagi ke Indonesia. nggak boleh masuk, nggak boleh naik kapal. Iya. Nah, pokoknya sekarang serba sulit lah. Kita selama di kapal 9 bulan tuh nggak pernah nginjak darat. Karena ya harus divaksin. Iya. Biarpun punya vaksin juga tetap kita nggak dikasih sorpas izin untuk jalan-jalan Sama sama Pihak negara. pihak negara terus. Iya. oh, Dulu mah kan sebelum ada COVID-19 itu, kalau kita sandar nih kota ini, negara ini, habis kerja kita pesiar, jalan-jalan, rame-rame. jalan-jalan, istilahnya belanja lah. Paling kebanyakan para pelaut tuh shopping lah. Kemarin Akang di karantina dibayarin. Kalau Masa? kemarin karena ownernya Jepang yang saya naikin itu, dia mau memfasilitasi krunya kalau yang pulang biar nggak di Wisma Atlet, jadi di hotel. Nah, kemarin saya pas saya kan kemarin pulang tuh tanggal 29 November. Sebelum tanggal 29 November kebijakan pemerintah cuma 3 hari kan. Iya, Nah, begitu saya datang tanggal 29 aturan baru, jadi 7 hari. 7 hari. Nah, Kita sama biaya sama owner. sama owner. Kita mah cuman tidur aja di hotel. Ya, pokoknya kita tidur. Pokoknya begitu nyampe di Bandara Jakarta kita ngantri kan. Habis ngantri baru kita masuk nulis data, terus di swab. Habis di swab nunggu hasil 2 jam. Nah, dari situ pihak hotel ada yang jemput. Misalkan hotel A misalkan. Nah, nanti hasilnya itu diambil sama pihak hotel. Nanti saya jemput di istilahnya petugas hotel lah. Dianterin ke hotel. Habis itu Jadi- selama seminggu makan tidur aja. Ya mungkin lamun kata istilahnya mungkin ya mau berangkat di karantina supaya orang-orang kapal oge selamat Ya, menurutnya. intinya seperti itu. Ya posisi kita itu naik kapal itu posisi bersih. Ya, benar. Begitu turun dari kapal ya mungkin khawatirnya merenang dari pihak negara kita jangan-jangan jalan-jalan dulu nih, mata karantina dulu. Ya, gitu. kan bisa juga di bandara atau di mana kan kita nggak tahu. Atau misalkan di pesawat kan kita nggak tahu. Ya, itu kan istilahnya benda kecil yang tak terlihat sama mata. Kalau nggak salah saya udah berapa kapal ya? Pertama di kapal Indonesia 2 kapal. Di kapal asingnya saya di kapal kontainer yang namanya Sigma Bridge itu sekali. Terus
kapal curah, kapal 5 palaka itu bulk carrier sekali, Simfonia namanya. Terus kapal Cape Ryan, terus kapal kontainer di Brussels, terus kapal North Pegasus, kapal 7 palaka, kapal Kiopal, ownernya Korea. Terus Taiko Brilliant sempat masuk Jakarta, Tapi itu teh satu owner itu teh. beda-beda Kan sekarang masih akan di Jasindo. ya. Jadi si Jasindo gini, dalam satu PT itu dia pegang beberapa owner. Owner kapal. Ya, si owner kapal tuh dalam satu owner kapal ada beberapa puluh kapal misalkan, ada beberapa kapal. Jadi dia tuh bisa berubah-ubah. Misalkan saya kebagian owner A, nanti kalau naik lagi bisa naik lagi, misalkan bisa owner B, bisa owner C gitu kan. Oh gitu. Jadi kalau si ya tadi si akan perusahaan, si pemilik perusahaan media hanya sebagai ya pemilik perusahaan, tapi dia juga mungkin kapal, soal kapal mah mungkin dia kerjasama lagi dengan owner-owner kapal. Ya, Oh, gitu. jadi istilahnya Jasindo itu cuman crewing aja, Ah, bukan pemilik kapal, cuman menyediakan kru kapal. Alhamdulillah di situ mungkin krunya 1000-an kali. Situ teh. Iya. Oh, nanti nasionalnya sudah masuk. Iya, Perusahaan udah nasional. best crewing lah. Kalau transfer kan suka geringan, suka baca di situ si istri gua habis transfer ya. Nah, itu teh gimana itu bisa transfer di kapal Bisa, pakai biasanya pakai m-banking. bank ya? Heeh. Tapi kan gaji dolar. Tapi kan istilahnya sama teman misalkan, dengan teman punya, misalkan saya perlu rupiah, misalkan teman punya tabungan, tolong transferin lah, saya tuker sama dolar. Oh gitu. Misalkan gitu. Kalau gaji sendiri dibayar slip atau dibayar transfer? Transfer. Jadi Transfer. kita tuh sebelum naik tuh, kembali lagi kan ke awal tuh, sebelum naik tanda tangan PKL semua, dokumen semua tanda tangan. Terus di situ ada untuk gaji 80%-nya itu mau masuk ke rekening mana gitu kan. Oh. Misalkan kalau saya pribadi masuk 2 rekening kan. Misalnya nomor rekening A sama B sama istri kan. Jadi tiap bulan tuh misalkan sebulan segini ya masuk istri, misalkan yang satu lagi yang rekening saya, misalkan bisa juga untuk semua istri bisa. Jadi isinya udah dibagi-bagi. Jadi sebelum itu udah ada tangannya itu. Boring deh sebenarnya. Ya antara jenuh nggak jenuh sih istilahnya, jenuh itu karena butuh. Ya soal boring kan, pertama ruang lingkup aku sempit, yang kedua teman-teman terbatas, anu ketiga merenan. Ya sekarang oke lah hiburan cuman handphone, tapi kan handphone tanpa internet menjenuh. Nah sekarang istilahnya gini, sekarang zamannya teknologi kan, ada beberapa kapal yang ada difasilitasi wifi satelit. Biarpun di tengah laut kita masih bisa komunikasi, biarpun di jatahnya misalkan berapa giga, 2 giga misalkan, kan lumayan buat komunikasi rumah, buat chatting-chatting ya. Super irit, kecuali kalau udah sandar baru kita beli kartu internet lah. Kalau enggak pakai roaming, saya biasanya pakai operator Indonesia. Jadi ya lumayan juga lah. Suka dukanya ya pokoknya suka duka pelaut tuh yang pertama ya sukanya mungkin bisa mengenal dunia secara luas lah. Tapi kan mengenal laut nah hukum. Enggak tapi mengenal kan, ke darat sekarang. Tapi kan ya berhubung sekarang Covid, kalau dulu kan soalnya ya, kita tahu negara ini, oh ini si B si C gitu kan tahu. Nah kalaupun turun paling radiusnya cuma berapa kilo. Nah kalau sekarang kan istilahnya paling kegiatannya itu ya di kapal tuh ya HP. Kalau kapal nggak ada wifi-nya misalkan, paling biasanya kegiatan itu ya karaoke, kalau enggak main PS, kalau enggak ya nonton film ya, seperti itulah sama teman-teman, dibikin suasana seneng lah. Kalau ngikutin kalau suka dukanya ya sukanya ya istilahnya ya pas mungkin gaji. Ya seperti itulah. Kalau dukanya ya jauh dari keluarga. Pasti. Seperti itulah ya, plus minus lah. Ukuran 163 jadi pelaut sesuatu yang biasa atau karena isu mata-mata rezeki? Maksudnya?
jadi pelaut misalkan suka ada apa batasan tinggi. Oh iya, sebenarnya itu dari kebijakan sekolah sih sebenarnya. Enggak gitu deh, ketika masuk perusahaan kan apa Oh, ada ukuran khusus kan enggak. masuk kapal. Enggak. Oh enggak, bebas Kalau dari dunia kerja sih enggak ada batasan umur ukuran. ukuran. Tapi mungkin kalau umur mungkin ada kali. Ya umur Dengan jabatan ini harus ada umur sekian gitu kan. siap produktif. Iya. Oh iya, tapi pernah nggak ngalamin ada yang sakit, ada yang meninggal di kapal? Untuk pribadi saya sih saya belum pernah ada yang meninggal saya selama saya di kapal, tapi untuk yang kapal-kapal lain pun ada Ada. ya ada. Baru kemarin teman saya ada yang apa sakit, Mm-mm. dia dibawa ke rumah sakit sekarang. Kalau seandainya meninggal, Kalau biasanya kalau meninggal waktu beberapa tahun kemarin ada yang kapten asing mm-mm. yang meninggal di kapal ada. Jadi kejadiannya waktu itu mau ke Australia. Iya. Jadi si mayatnya tuh dimasukin ke freezer Mm-mm. tempat makanan itu. Oh, tempat makanan? Jadi di tempat makanan itu freezer tuh dibongkar dulu, Mm-mm. dibersihin dulu, baru dikosongin, baru masukin mayat sampai istilahnya tim SAR-nya datang lah. Oh, Sampai kita yang buat sadar. jemput. Ya. Perjalanan terpanjang di selama ngelaut. Saya perjalanan paling panjang pernah 48 hari selama di kapal Non-stop. nonstop dari Brasil ke Jepang. Kalau ngeliat peta udah deket, Iya, tapi kan perjalanan tuh jauh sekali. muter Muter ke ke Afrika, ke Jepang. Pokoknya saya pernah muterin dunia lah. 48 hari. Tapi kalau udah di kapal ya kerasa dekat sekali udah. Hmm. Kalau seandainya ini mah buat Pemula. calon-calon yang ingin jadi pelaut gitu ini mah. Mereka sudah masuk apa tadi namanya? Udah Ikutan pendidikan. sudah masuk ke sekolah pelayaran. Mm, Kan nggak sedikit yang lulus yang nganggur gitu. mm. Banyak juga. Saran gitu, saran. Ya intinya sih harus berusaha lah intinya dengan Ya niat. pasti berusaha. Banyak juga yang udah bekerja, udah sekolah di pelayaran tapi males ya. Banyak yang Jadi kayak kayak gitu. tadi Kang Iki teh mah. Oke, saya lulus sekarang ini bagaimana cara supaya mendapatkan pekerjaan ya keliling Jakarta ya. Cari-cari perusahaan, Ya. cari-cari. Kalau zaman dulu kan belum secanggih sekarang. Biasanya kan bisa Oh, kalau di sekarang googling. kalau sekarang bisa googling perusahaan apa aja Ya, nih yang berhubungan dengan ya, pelayaran. kalau dulu kan kita dasar langsung. Nah, bisa kirim email Ya. gitu kan ke HRD-nya ya kayak Ya, gitu. kalau sekarang kan zaman canggih tuh, tinggal Soal duduk di rumah. dibuka atau enggak sama HRD-nya itu Ya, urusan. itu urusan dia lah. Ya mudah-mudahan dari sekian banyak lamaran-lamaran ada satu lah perusahaan Ya, yang bonafide terus. Oh, katanya oke, Ya. kamu kan interview kan? Ya, Alhamdulillah. Tapi memang kebanyakan ya orang nggak paham ke situ sekarang. Iya. Jadi yang orang pahami sekarang itu tetap yang namanya lamaran itu harus ngelamar ke gaya-gaya lama. ya, Bikin CP, bikin ini gitu kan, kita kasih amplop ya, coklat dikasihin ke ke HRD satpamnya atau ke satpam gitu kan. Padahal kan sekarang lebih canggih. ya, via email. Via Sekarang email. via WA aja bisa Kalau via WA kan pakai file dokumen. betul, cuman kan terkesannya agak Ya, tapi kan gimana? Sekarang mungkin karena seperti inilah. Kecuali kalau seandainya si perusahaan tersebut membuka lowongan, terus silahkan kirim ini ke Ya. alamat WA ini, Ya, masih wajar. Tapi kalau seandainya untuk sebuah perusahaan yang tidak membuka lowongan, ya mungkin email Ya. lebih mendukung. Iya, emang benar. Cuman di perusahaan yang saya yang lihat di postingan di sosial media ya seperti itu. Jadi istilahnya yang dengan kandidat seperti ini ya kirim ke WA. Ya, jadi istilahnya seperti Kang Iki tadi bilang, satu sebenarnya mah tadi SMK itu nggak sederajat dengan kuliah ya, Bukan sama SMA. Iya, sebenarnya kalau sekolah pelayaran SMK gitu kan lebih bagus, mendingan kuliah di Di akademi. pelayaran. Ya, Tapi biasanya kan kalau akademi kan istilahnya ijazahnya kita ijazah 3 kan keluarnya ya, tuh. lebih tinggi gitu. Kalau dari SMK pelayaran itu biasanya kalau yang jurusan niaga ANT 4, kalau enggak ATT 4. Mhm.
Nah kalau yang perikanan Atkapin 2, Mm-mm. penyetaraan jadi yang keempat gitu. Ya maksudnya tuh gini, ya tadi kan walaupun Kang Iki cuma lulusan SMA lah sederajat gitu ya kan, terus yang kedua nggak bisa bahasa Inggris, yang ketiga juga nggak tinggi-tinggi amat lah gitu ya. Ya terus yang keempat tadi walaupun setelah sekolah ada nganggurnya dulu, tapi minimal ada semangat lah, mudah-mudahan dengan semangat itu tuh ya minimal kita mendapat pekerjaan kan, mungkin itu tujuan kita. Ya, jadi kita tuh nggak langsung ke atas gitu, Nah, gitu. Jadi dari ada tahap. tahap. Ya, kan banyak sekarang punya ijazah, bingung menggunakan ijazahnya. Ya, Mereka lebih cenderung punya ijazah harus tok ke pabrik gitu kan. ya, Sebenarnya kan nggak perlu. Sebelum sambil menunggu ke pabrik kita kerjain apa we dulu gitu, seperti tadi ya kuli bangunan jadilah, ngadal angkot jadilah gitu, atau dagang di pasar gitu. Ya. Tapi kadang-kadang seseorang menemukan kesejahteraan hidupnya di luar ijazah kan. ya benar. Ijazah misal STM jurusan mesin, ketika dia kerja di pabrik mesin, Dia bukan bagian mesin. satu itu, yang kedua hidupnya ya bisa dibilang ya gajian habis gitu. Ya. Tapi ketika dia melakukan yang lain, misal dagang atau misal yang lain gitu lah, Usahanya, ternyata dia ada kemajuan. Jadi ya istilahnya juga jaga jiwa usahanya. jiwa usaha. Jadi jangan terfokus ke ijazah Iya, juga benar sih. sebenarnya. Cuman kalau seandainya punya ijazah yang berjurusan, apa salahnya dicoba. Jurusan otomotif ngelamar ke pabrik mobil, pabrik motor, ke pelajaran dulu. Tapi sebelum mendapat panggilan ya Yang kan dari utama. perusahaan tersebut, ya kita coba kerja yang lain. Ya mudah-mudahan ya tuh ke depan mah suasana normal lagi. Amin, amin, biar Ya biar tambah. segalanya mudah lah. Dan Ya. sekarang memang susah. Emang semua mau berangkat Jangankan susah. jadi pelaut sekarang mah, yang narik angkot juga sekarang mah susah. Ya. Ya karena ya segala apa, yang satu ya memang orang yang mau naik angkotnya juga usahanya ikut sepi. Terus perusahaan apa namanya ya Jasa terus Banyak yang di perusahaan PHK. ini juga banyak yang di PHK. Ya memang sih ya mungkin karena emang zamannya sudah begini, ya mau apa boleh dikata lagi sih. Sabar mungkin ya, patuhi ya protokol kesehatan lah. ya, maksudnya ya mematuhi pimpinan lah. Iya, intinya. Selama memang masih bisa kita ikuti gitu. Kalau seandainya memang tidak bisa kita ikuti karena suatu sebab, misal ya karena kan yang ada 17 macam katanya yang nggak bisa divaksin ya, 17 macam seperti darah tinggi, Iya. terus ginjal segala macam, ya mungkin ya ambil sabarnya, terus dia juga bisa menjaga. Iya. Ya hatur nuhun gitu aja tuh kan. Iya. Ya, mudah-mudahan mah Ya, ke depan mungkin kita ya sukses lah. sedikit panjang lebar segitulah. Mungkin kalau misalkan di Ya pasti lebih panjang lah kalau panjang lah. diceritakan. Ya ini mah secara singkatnya aja Iya. pengalaman. ya mungkin Pengalaman. istilahnya cuman ya sebatas inilah pengetahuan yang saya tahu lah, pengalaman yang saya tahu gitu kan. Iya. Mungkin kalau yang mencakup sampai Dalam-dalam dalam-dalamnya itu mungkin ada beda lagi lah. Beda ya, ya bisa dibilang ya, usia dari kerja 2007 sampai 2000 berapa sekarang, 22, 22 ya. berarti udah berapa tahun nih, 15 Enggak, 2000. Oh iya, kurang lebih. 15 masuknya udah cocok jadi kapten.